Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 141 sampai dengan ayat 151. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami selamatkan dari kekejaman Fir'aun dan antek-anteknya yang telah menyiksa kamu dengan siksaan yang kejam. Dibunuhnya anak-anakmu yang laki-laki dan dibiarkannya hidup anak-anakmu yang perempuan. Dalam hal ini benar-benar merupakan suatu ujian yang amat berat dari Tuhanmu. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk menerima Taurat selama 30 malam. Lalu kami tambah 10 malam lagi, maka genaplah waktu yang dijanjikan Tuhannya menjadi 40 malam. Sebelumnya Musa telah mengamanatkan kepada kakaknya Harun. Katanya, gantikanlah tugasku dalam memimpin kaumku selama aku tidak ada. Jadilah pemimpin yang baik dan janganlah kamu turut jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan itu, dan Tuhan telah berbicara langsung dengan dia, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah darimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Allah berfirman, "Di dunia ini tak mungkin engkau dapat melihat aku, tetapi bukit itu masih tetap tegak di tempatnya semula. Mungkin engkau dapat melihatku." Tatkala Tuhan mulai menyingkapkan nurnya kepada bukit itu, serta-merta hancur luluhlah bukit itu. Musa pun tersungkur jatuh pingsan. Setelah Musa sadar kembali, ia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepadamu. Akulah orang yang beriman paling awal." Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu melebihi dari manusia yang lain untuk mengemban tugas kerasulanku dan untuk berbicara secara langsung denganku. Oleh karena itu, pegang teguhlah syariat yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau menjadi orang yang bersyukur." Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada kepingan-kepingan batu luh bermacam-macam petunjuk dan pelajaran untuk segala macam pokok-pokok syariat. Lalu kami berfirman kepadanya, "Peganglah semuanya dengan teguh dan suruhlah kaummu untuk melaksanakannya, karena ia adalah pokok syariat yang sebaik-baiknya. Jika mereka tidak mau, akan kami perlihatkan kepadamu kehancuran negeri orang-orang fasik." Catatan, luh ialah kepingan-kepingan batu yang padanya tertulis isi kitab Taurat. Lihat Perjanjian Lama 10 perintah. Yang kedua, jika kaum Musa tidak mau mentaati perintah Tuhan, pasti mereka akan ditimpa kehancuran yang serupa itu. "Akan aku belokkan hati orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar dalam memahami tanda-tanda kekuasaanku. Ciri-ciri orang yang sombong itu ialah, jika mereka melihat ayat-ayatku, mereka tidak mempercayainya. Jika melihat jalan petunjuk, mereka tidak mau melaluinya.
dan bila mana melihat jalan kesesatan, justru mereka langsung menempuhnya. Yang demikian itu disebabkan mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan selalu lalai daripadanya. Catatan petunjuk dan keberuntungan yang dibawa oleh syariat Tuhan. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami juga mendustakan akhirat. Hapuslah seluruh pahala amal perbuatannya. Mereka tidak akan diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Sepeninggal Musa, kaumnya membuat patung berbentuk tubuh sapi dari emas, perhiasan yang dapat melenguh seperti sapi. Apakah mereka tidak memikirkan bahwa patung itu tidak dapat bercakap-cakap dengan mereka dan tidak dapat pula memberi suatu jalan petunjuk pun kepada mereka? Tapi mereka sembah juga. Mereka itu orang-orang yang zalim. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan menyadari bahwa mereka telah sesat, berkatalah mereka, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pasti kami menjadi orang-orang yang merugi. Setelah Musa kembali kepada kaumnya dengan marah bercampur sedih, berkata ia, alangkah buruknya perbuatan yang telah kalian lakukan sepeninggalku. Mengapa kalian mendahului urusan Tuhanmu? Lalu diletakkannya kepingan-kepingan luh batu Taurat itu dan dipegangnya rambut kepala saudaranya, lalu direnggutkannya. Kata Harun, hai putra ibuku, kaumku telah memperkosa aku dengan kekerasan, hampir saja aku dibunuhnya. Janganlah engkau mencaci aku di hadapan musuh ini, nanti mereka mengejekku, dan janganlah aku disamakan dengan mereka yang durhaka itu. Catatan, maksudnya mengapa kalian tidak sadar menunggu masa munajatku berakhir dan kembali lagi kepada kalian sehingga kalian telah berkhianat sepeninggalku, bahkan menyiapkan berita bohong bahwa aku telah mati dan tidak kembali lagi. Mendengar itu Musa berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah keterlanjuranku dan ampuni jualah kelemahan saudaraku. Masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau lebih penyayang di antara semua yang penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 141 sampai dengan ayat 151. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.